Assalamualaikum Muhammad Faisal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini kan udah mau menjelang lengser nih dari Ketua BEM Unsia 2017. Ada nggak rasa rindu atau kangen terhadap politik kampus, pro dan kontra? Pastinya ya, kita juga sebagai aktivis selama ini melihat dalam 1 tahun ke belakang pergerakan, problema, dinamika juga, lalu para mahasiswa yang aktif maupun juga ingin berkecimpung langsung, pastinya kita juga rindu atas suasana seperti itu. Pastinya juga pada saat kita melihat kembali ke kesan kampus, pastinya momen tersebut pasti sangat terikat dalam diri pasti. Oke, jadi kan ini kan kita terkait tentang perkembangan dinamika kampus Unsia 2017. Nah, untuk Rahmat sendiri, apa sih kesannya selama hampir setahun menjabat Ketua BEM Unsia? Apakah kapok itu Ketua BEM Unsia? Oke, kesan menjadi Ketua BEM Unsia mungkin bisa kita katakan dalam kurun tahun ya. Dengan keterbatasan yang dimiliki BEM Unsia pada saat awal periode memang kalang kabut, pastinya sebagai pengurus. Kita juga dengan jajaran atas dengan setelah kita melaksanakan raker, tersun proker, selemiki proker, program kerja kita selama 1 tahun, ada yang kita coba implementasi dengan baik, ada yang beberapa miss karena jujur pada awal bulan kita bisa memprediksi, namun setelah masuk bulan ketiga, keempat itu kita sedikit mulai kalang kabut karena memang mungkin karena pelajaran. Di situ kita mencoba untuk menanyakan kepada diri kita masing-masing pada saat kita rapat, kita ingin kontribusi kemana ini ke mahasiswa. Apa bisa kita berikan terhadap mahasiswa itu nyata dampaknya. Demikian juga makanya saya juga kalau pribadi sih kapok sih enggak. Dalam wawancara Duta Unsia setelah beberapa hari pasca terpilih, Faisal mengatakan bahwa BEM Unsia ini kita harus berjalan sebagaimana mestinya, bukan sebagaimana maunya. Itu apa ya maksudnya? Nah, sebagaimana mestinya, dan tidak sebagaimana maunya, kami tidak memandang ya segelintir keinginan dari beberapa pihak yang harus diimplementasikan di dalam kinerja BEM tanpa terstruktur. Jadi kita coba menjadi profesional dalam BEM. Bagaimana fungsionalitas BEM seperti itu, lalu juga apa sih tanggung jawab BEM, nah, ruang lingkup BEM, voksi BEM. Jadi kita ingin caplok, tidak ingin mencaplok, lalu kita mengposisikan semua. Nah, ini program kita, ini program kita. Nah, kita menganggap bahwasanya misalnya BEM fakultas dengan BEM Unsia, walaupun tingkat universitas itu ialah 2 BEM yang tidak melaksanakan sinergisitas apapun. Nah, itu adalah hal yang sangat ironis bagi saya sebelum menjadi Kresma. Nah, ini saya memiliki wacana untuk pada saat saya masih memimpin kemarin, hal yang memang terkait dengan Unsia, program yang tidak kita laksanakan hanya dalam lingkup seminar dan lain sebagainya, dan bisa kita sinergikan dengan tiap-tiap fakultas ataupun tiap-tiap ormawa yang ada di lingkup Unsia, bukan hanya fakultas, namun juga terhadap bahkan himpunan sampai dengan UKM, fakultas atau universitas. Seperti itulah kita inginkan BEM Unsia kali ini. Bagaimana sih seorang Rahmat Faisal menyikapi? Mungkin dari Rahmat Faisal sudah menyadari nih, kesannya itu BEM Unsia apa? Karena saya nggak tahu nih apakah di tahun-tahun sebelumnya, apakah di tahun yang Rahmat Faisal tuh terkesan dari mahasiswa itu kurang transparansi atau mementingkan suatu kepentingan golongan di BEM Unsia tersebut. Nah, Rahmat Faisal gimana menyikapi dan menanggapi hal-hal tersebut? Baik, kalau kita dikatakan kita kurang transparansi, mungkin kalau masalah penggunaan dana daripada uang kelembagaan BEM Unsia, insya Allah dalam kurun waktu dekat ini kita akan post kemana kita gunakan 116 juta tersebut. Satu, jadi momen kawan-kawan untuk bisa melihat, oh ini seperti ini.
mungkin kenapa saya katakan tidak transparansi, mungkin karena jajaran jujur pada saat kami mulai BEM Indonesia itu untuk mencari teknis daripada yang ahli web juga ahli IT itu sangat sulit. Jadi pada saat saya teringat kita memiliki diberikan suatu alamat apa namanya itu internet ya daripada Pusi. Nah kami dalam 2 bulan itu mencari orang siapa yang bisa kira-kira web design. Nah setelah web design itu pun perlu waktu 6 bulan. Nah, dan juga kita coba upaya pada saat setiap program kita rencanakan memang tertera berapa penggunaannya. Nah kita yang ingin main-main dengan mulu-mulu dengan uang kelembagaan mahasiswa pastinya, apalagi dengan uang yang diimplementasikan dan dikeluarkan ke BEM Indonesia, karena itu juga mencakup uang mahasiswa yang dikontribusikan dari 80.000 per semester, dari semester. Dan juga kalau misalnya dikatakan BEM Indonesia kali ini mungkin terlihat seperti ketika suatu golongan, kami tidak pernah sekalipun saya wacanakan di dalam rapat kita harus melaksanakan program khusus untuk tidak. Kita ingin betul-betul kontribusi. Saya dari teknik dan saya tidak pernah mengatakan saya ingin berkontribusi untuk teknik saja. Dalam artian kata kita mau program khusus teknik di Indonesia. Ini ada yang menarik nih. Di tahun ini sama Faisal begitu banyak polemik pro dan kontra berita dari media sosial yang menyebutkan bahwa mahasiswa Indonesia itu sudah begini, sudah berubah. Nah, salah satu seorang yang pemimpin orang di Indonesia, bagaimana Mas Faisal menyikapi polemik yang ada di luar kampus, terutama pemberitaan-pemberitaan yang muaranya kita nggak tahu dia dari mana asalnya. Dari mungkin kalau kita sekarang tuh banyak sekali berita yang menyebarkan bahwa dari media sosial itu BEM Indonesia itu sudah keluar dari ranahnya selaku dari mahasiswa. Nah, gimana ya Mas Faisal menyikapi itu? Oke, kalau kita menyikapi, kalau memang di media sosial sekarang, saya selaku lulusan MAUA ya, dan juga jajaran MAUA daripada kawan-kawan semua, kita melihat daripada media sosial, apalagi media jurnalis yang tidak kredibel. Artinya memang mereka bukan bidang tersebut, namun mereka membuat satu opini. Nah, kita tidak no sense. Karena seperti ini, kita ingin berupaya terus jangan sampai dengan isu tersebut kinerja kita berkurang, kita hanya menyikapi itu, dan kita punya tim. Nah, kita punya tim kalau yang untuk mengurus bagaimana resolusi konflik terjadi, misalnya ada beberapa orang yang tidak ini, bagaimana kita tanggapi. Nah, kita punya tim juga. Nah, kalau saya pribadi, saya juga memberi kepercayaan kepada tim tersebut untuk menyelesaikan itu. Kenapa saya tidak khawatir sedikit pun? Karena memang no sense bagi saya. Karena memang kita tidak laksanakan seperti itu. Nah, kita berjalan bagaimana maunya apa? Maunya jajaran kawan-kawan, yaitu kepentingan daripada BEM Indonesia untuk kawan-kawan apa dampaknya. Nah, kepentingan BEM Indonesia kali ini ialah untuk meningkatkan pastinya intelektual, serta akademik mahasiswa. Itu nomor 1. Dan juga kalau misalnya jika katakanlah kawan-kawan melihat seperti itu, ada pro kontra, ada yang diuntungkan, ada yang mungkin merasa dirugikan, ada yang mengambil momen. Nah, itu terserah saja bagaimana baiknya. Toh kita juga ingin memberikan kontribusi baik seperti mahasiswa tanpa adanya kritik apapun, tanpa adanya imbalan apapun. Namun juga kawan-kawan atau rekan-rekan saudara kita yang sama-sama dari Aceh ataupun dari luar melihat, ya mereka bisa menilai. Ada beberapa yang pemberitaan yang menarik di luar sana terkait dengan premanisme kampus. Ya. Menurut Mas Faisal, ada nggak di Indonesia premanisme kampus? Nah, itu isu premanisme terjadi setelah rapat MPM ya. Pada saat ini bentukan MPM. Pada saat itu isu premanisme itu muncul pada saat saudara sebagai dari FKIP menerima katanya menerima tampolan ya. Nah, itu menarik tuh. Pada saat itu saya alhamdulillah tidak di tempat. Nah,
Dan juga kita sadari itu adalah PPM harus dihadiri oleh kawan dari legislatif. Pada saat itu saya mendapat info bahwasanya saudara dipukul, kok bisa? Karena dia mencoba membawa pala di Palu. Kita koordinasikan dengan Menwa, bagaimana kronologisnya, kita dapat. Oke. Dari kami BEM, kami tidak bisa kontribusi penuh untuk menyelesaikan hal seperti ini, karena saya rasa dewan-dewan tersebut juga memiliki tim khususnya untuk menyikapi hal tersebut. Kalau memang premanisme kampus, kalau memang mungkin ada kawan-kawan jajaran yang mungkin bisa keluar dari Rusia, pergi misalnya ke Medan atau kemana, itu mungkin premanisme kampus lebih terasa di kampus luar daripada di Rusia. Serius saya katakan. Di luar itu memang preman itu betul-betul preman, bukannya maksudnya arogansi di kampus, itu memang tindak kriminal dilakukan di wilayah kampus. Nah, itu saya katakan premanisme kampus. Kalau seperti ini mungkin ada oknum yang memanfaatkan momen menunjukkan isu bahwasanya premanisme kampus di premanisme kampus di Rusia. Nah, saya rasa ada beberapa pihak yang mungkin setuju dengan pendapat saya bahwasanya itu hanya segelintir orang yang mungkin memang hajatnya belum terpenuhi. Namun juga ada segelintir orang yang memang memanfaatkan momen tersebut. Nah, itu bagaimana? Itu tidak ada win-win solutionnya saya rasa. Ya, berarti premanisme kampus sendiri di Indonesia itu tidak ada efeknya ataupun landasannya nggak jelas premanisme kampus di Indonesia. Oke, jadi beberapa hari lalu tim dari kita di Indonesia itu mengirimkan beberapa angket terkait penilaian kinerja BEM Indonesia. Dan hasilnya perlu orang Profesor ketahui bahwa 53% kita menyebarkan angket ini ke seluruh fakultas Unsia. Itu bahwa 53% menyatakan puas dengan kinerja BEM Indonesia. Dan 47% laginya tidak puas dengan kinerja BEM Indonesia. Nah, menurut Faisal, apakah Faisal sendiri puas dengan kinerja BEM Indonesia tahun ini? Jujur saya katakan kalau 53% BEM puas, itu salah satu kepuasan saya sendiri. Wah, kenapa bisa puas 53%? Karena betul saudara Julio, kita mulai dari nol. Kita mulai dari satu CPU dan satu printer, tidak ada apapun. Stempel tidak ada, akun sosmed kita minta dengan saudara 2 dari angkatan 2012, dan akhirnya kita undang saudara tersebut di acara acara namanya yang di perpus Relax Easy. Kita undang beliau yang sebagai bisa bilang operator untuk ESOS 2016 BEM Usia. Malah kita undang. Jadi memang kita mulai dari nol. Kalau boleh tahu kasih jawaban dari yang memegang akun tahun lalu kepada Pak Faisal, kenapa nggak dikasih tahun ini? Saya sudah ketemu saudara Hasri selama 2 kali. Kita ketemu pada saat saya turun dari kemasukan, dia naik ke kemasukan, saya nggak tahu Allah apa tujuannya. Bang, saya punya nomor HP-nya. Kita bisa ketemu. Saya merasa seperti ini. Setelah pemenangan, ini adalah hasilnya. Nah, toh jika memang ada profesional selaku ketua BEM atau dimisioner, pastinya Anda ingin yang terbaik untuk Indonesia. Saya mencoba untuk membangun komunikasi. Saya juga sudah membangun komunikasi dengan Bang Alfian Mungkin. Walaupun memang saya sebelumnya tidak mengenal beliau, tapi saya coba untuk kita lupakan bahwasanya ini Indonesia milik golongan dan itu bukan bahasa dari saya. Itu bahasa tidak membangun. Saya ingin membangun Indonesia dan saya ingin pengalaman daripada misioner. Ini bisa kita bilang terhitung hari lagi nih. BEM Indonesia 2017 kabinet sinergi itu berakhir. Ada nggak sesuatu yang ingin Pak Faisal lakukan sebelum nanti betul-betul turun tahta atau lengser dari jabatannya? Yang saya ingin lakukan ialah saya kalau sekarang dari tanggal 17 sampai dengan tanggal 30 saya SK sampai dengan 30. Setelah tanggal 30 saya buka presma lagi. Saya menjadi rakyat, saya menjadi mahasiswa kan. Kita akan ada pemimpin baru. Sampai tanggal 19 nanti kita melihat siapa. Dan untuk dari tanggal 17 sampai tanggal 30 saya tidak ingin ada pergerakan politik. Saya ingin tidak ada ingin mengarah ke siapa.
Oke, kita sebelum ngomongin masalah pergerakan mahasiswa di Unsia, khususnya di Aceh, itu Rahmat Faisal bagaimana sih melihat pergerakan mahasiswa, terutama untuk Rahmat Faisal sendiri, ada nggak yang mengubah Rahmat Faisal setelah menjadi ketua BEM Unsia? Ada, pastinya ada. Di dalam perubahan saya rasakan mungkin dari diri personal, kita lebih bijak, kita lebih banyak pertimbangan pada saat mengambil keputusan. Kita pastinya menghindari pertikaian, menghindari isu negatif. Bagaimana cara kita hindari tersebut? Kita inginnya bagaimana memang pendapat kawan terbaik, dan kita coba upayakan. Di situ mungkin pembelajaran bagi saya pribadi, pada saat hajat memang tidak terpenuhi, mungkin ada cara lain untuk mensiasati hal tersebut. Dalam artian, jika memang satu tujuan tidak terdapatkan, maka harus ada cara lain yang kita bisa gapai. Oke, menurut pandangan seorang presiden mahasiswa yang masih menjabat sebagai presiden mahasiswa Unsia, gimana sih seorang Rahmat Faisal melihat pergerakan mahasiswa Unsia khususnya? Pergerakan mahasiswa Unsia dalam bidang kemaslahatan mahasiswa, ini mahasiswa Unsia. Mahasiswa Unsia sekarang kurang peduli terhadap sesama, pertama terhadap sosial pastinya. Kenapa saya bisa bilang seperti itu? Untuk kita membuat suatu sosialisasi saja cukup sulit. Nah, kalau kau sudah mulai apatis, dan artian kata kami juga mencari bagaimana meningkatkan mahasiswa harus tahu dulu apa sih persoalan sekarang. Nah, kita ingin memberitahukan apa persoalannya, tapi mahasiswa sekarang bukan yang mencari tahu, tapi sudah kita beritahu tapi tidak mau tahu. Itu satu. Sehingga sulit sekali untuk publikasi, mungkin dari media-media juga baru kita mulai, mungkin negara media sosial sekarang. Nah, dalam aktivitas mahasiswa sekarang, bagaimana para mahasiswa sekarang mungkin sedikit berkurang, dan kawan-kawan mungkin bisa melihatnya. Apa sih penyebabnya? Saya selaku ketua BEM, saya bisa mengatakan beberapa penyebab. Yang pertama mungkin karena mahasiswa tertuntut dengan akademis, itu pasti saya melihat. Apalagi dengan wacana daripada kawan-kawan sebelumnya ya. Ada beberapa mungkin hanya ingin menjadi sarjana, tidak ingin memberikan kontribusi. Saya ada juga yang berbicara, saya sampai mulu-mulu ngomong-ngomong jelas. Toh perut diriku kita juga belum bisa kita penuhi. Masih orang tua yang bertanggung jawab untuk perut kita. Seperti itulah bahasanya. Kita ada juga menghimpun beberapa pertanyaan, jadi kita menyebarkan angket lagi ke beberapa teman-teman di fakultas. Yang menarik dari beberapa 224 responden yang kami sebar, yang paling banyak menanyakan apa sih yang menjadi ketua BEM, kenapa sih mereka berlomba-lomba menjadi ketua BEM, ada nggak politik di kampus ataupun ada nggak politik untuk menjadi ketua BEM. Nah, jadi itu beberapa pertanyaan kami himpun. Nah, mungkin saudara Rahmat Faisal bisa nggak menjelaskan karena sudah menjadi posisi sebagai ketua BEM. Satu dulu, mana banyak pertanyaan? Satu ya. Apa saya jawab semua? Apa sih yang menjadi ketua BEM? Yang menjadi ketua BEM kita pastinya otodidak ya, pembelajaran otodidak. Anda akan melihat spektrum luas. Anda akan mengenal orang bukan hanya segi dari fisiknya saja. Anda akan menilai orang dari segi berbicara, pembicaraannya, dan juga pandangan vision ya. Vision seorang itu bisa kita lihat. Ini orang memang memiliki aktualisasi yang bagus. Ini orang banyak kosongnya. Nah, jadi banyak seperti itu. Dan juga pastinya kita mengenal lebih banyak rekan-rekan aktivis, bukan hanya di internal, eksternal. Relasi kita juga lebih bagus. Nah, kalau yang seperti saya ini, kalau memang mau jadi, katanya Rahmat Faisal harus pendaftar terus nih 2018 untuk jadi DPRK. DPRK ya. Itu DPRK. 6.000 suara itu Pak Pres, DPR Pak Pres. Gak coba kah? Saya bilang gitu. Menurut kamu aja, saya nggak mau. Jadi keuntungannya sih banyak. Nah, kalau emang ini saya tambah sedikit pertanyaan, kerugiannya Pak Pres, kerugiannya kalau emang kita mau jadi presmanya dia sedikit atau dia banyak, rugi. Kalau menjadi dia sebenarnya Rugi ada kan kita nggak ada apa tuh funding sosial yang jelas. Nah, Hana
Berarti orang idealis itu rugi. Orang idealis itu secara finansial rugi. Secara finansial rugi. Secara finansial rugi. Oke. Nah, tapi secara perjuangan ya betul. Sekarang kita yang hidup apa? Kalau hanya mau untuk hidup, tapi juga hidup kayak itu. Kalau hanya untuk ya untuk kerja juga bekerja. Kerja juga bekerja.